Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Desa. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang Lucifer. Benarkah nama Lucifer itu adalah julukan dari Raja Setan atau malaikat yang jatuh ke dalam dosa sehingga ia disebut sebagai Lucifer? Apakah demikian yang dikatakan Alkitab? Mari kita lihat bersama-sama. Dalam pandangan secara umum, orang-orang seringkali menafsirkan memang demikian. Lucifer itu adalah pemimpin malaikat yang memberontak melawan Allah dan mengalami kejatuhan sehingga menjadi iblis. Itu pengertian atau kepercayaan secara umum di kalangan orang-orang Kristen. Pemahaman umum ini seringkali juga kita dengar tentang Lucifer demikian. Lucifer itu dalam Alkitab adalah malaikat pemimpin puji-pujian di sorga. Ia diciptakan oleh Allah, ia terkenal karena keindahannya dan kemegahannya. Hal ini membuatnya sombong dan ingin dipuja, menjadi sama seperti Allah. Karena apa? Karena pemberontakannya, ia dilemparkan oleh Allah ke bumi. Ia berhasil merekrut sepertiga dari belaksa-laksa malaikat di sorga. Sejak ia jatuh dalam dosa, ia menjadi tuan dari kegelapan, kekacauan, ketidakteraturan, dan kerusakan, dan lain sebagainya. Ini pandangan secara umum yang seringkali kita dengar di kalangan orang-orang Kristen tentang Lucifer. Sekarang kita lihat, apakah Alkitab secara jelas memberikan gambaran tentang seorang malaikat pemberontak yang bernama Lucifer itu? Kalau kita meneliti secara teks, Lucifer itu berasal dari bahasa Latin. Jadi kata ini tidak ada di dalam naskah bahasa asli baik Ibrani maupun Yunani. Jelas tidak ada sama sekali. Kata Latin Lucifer ini muncul pada abad keempat Masehi. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa juga orang Yahudi tidak mengenal nama Lucifer. Para rasul Kristus pun tidak mengenal nama Lucifer. Sebab kata Lucifer baru muncul di dalam kazanah kekristenan pada Alkitab terjemahan bahasa Latin yang bernama Vulgata. Terjemahan dari Santo Jerome pada abad 4 Masehi. 3 abad setelah era para rasul. Terlebih lagi, nama Lucifer ini menjadi viral. Karena apa? Beberapa terjemahan bahasa Inggris seperti KJV itu memberikan penjelasan atau menerjemahkan menyerat dari bahasa Latin ini, yaitu Lucifer pada penerjemahan Yesaya 14 ayat 12. Apakah sebenarnya makna kata Lucifer ini? Lucifer adalah istilah Latin yang merujuk pada planet Venus, sang bintang fajar atau pagi. Dan astronomi orang Romawi juga menyebut bintang pagi fajar dengan istilah Venus. Nah, kalau kita melihat lebih lagi, istilah Lucifer ini memasuki ruang lingkup religi ketika istilah ini diidentikan dengan Yesaya 14 ayat 12. Di Yesaya 14 ayat 12 ini berkata demikian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi kata Lucifer digunakan oleh Santo Jerome di abad keempat Masehi ketika menerjemahkan Vulgata, Alkitab bahasa Latin, dari ungkapan Ibrani Hailel ben Sakhar. Hailel adalah kata Ibrani untuk bintang timur alias planet Venus, sedangkan ben Sakhar harafiahnya anak putra fajar. Jadi dari sinilah diserap dari bahasa Hailel ini diserap di dalam Alkitab bahasa Latin Vulgata menjadi Lucifer. Hal ini bermula dari apa? Dari penafsiran. Jadi mengapa ada yang mengatakan Lucifer itu adalah setan atau malaikat yang jatuh? Ya, ini berdasarkan penafsiran. Tafsiran yang paling umum itu demikian yang seringkali dijumpai, yaitu karena kesombongan malaikat itu jatuh ke dalam dosa, karena kecemburuan pada Allah, setan dicampakkan dari sorga sehingga bernama malaikat yang jatuh itu bernama setan atau Lucifer itu. Dua rujukan yang paling terkenal itu tadi Yesaya 14 ayat 12 dan Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19. Jadi kalau kita kembali kepada konteksnya, apakah penafsiran ini sesuai dengan konteks? Tentunya tidak. Penafsiran ini terlalu jauh dari konteksnya. Kalau kita melihat Yesaya 14 ayat 12, tidak sedang berbicara tentang kejatuhan malaikat, tetapi kejatuhan seorang Raja Babel yang selama hidupnya telah menganiaya bangsa Israel.
Bagian ini sama sekali tidak menyebutkan keterlibatan setan baik dalam bentuk nama maupun referensinya. Jadi tidak ada sama sekali keterlibatan setan baik dalam bentuk nama maupun referensinya. Dari konteksnya, Yesaya pasal 13 ayat 14 berhubungan dengan Babel. Kalau kita melihat pasal 13 ayat 1, itu ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Dan khususnya pasal 13 secara keseluruhan berbicara tentang penghukuman terhadap bangsa Babel. Kalau kita lihat kembali di dalam pasal yang ke-14 ayat 1-3 itu merupakan kata-kata penghiburan terhadap bangsa Israel. Selanjutnya ayat ke-4 merupakan seruan Tuhan agar bangsa Israel menyanyikan lagu ejekan terhadap bangsa Babel. Bumi dan pohon bersuka cita karena apa? Raja Babel yang sombong itu telah mati. Ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Nah sekarang bagaimana kita memikirkan hal ini supaya kita tidak terjebak dalam penafsiran yang keliru? Perlu dipikirkan sekali lagi ketika mengklaim Lucifer itu pasti menunjuk pada setan. Perlu dipikirkan lagi. Kenapa? Mari kita lihat fakta dengan pendekatan dalam terjemahan Vulgata. Digunakan oleh Santo Jerome yang juga menggunakan kata Lucifer, tapi tidak mengartikan iblis sama sekali juga. Contoh di dalam Ayub pasal yang 11 ayat 17 di sana dikatakan kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Di dalam Vulgata diterjemahkan kata Lucifer seperti pagi hari. Kaboker diterjemahkan dalam Vulgata sebagai Lucifer. Apakah ini menunjuk kepada raja iblis atau setan? Tentu tidak kalau kita melihat konteksnya. Dalam perjanjian baru juga, Santo Jerome sekali lagi menggunakan kata Lucifer di dalam 2 Petrus 1 ayat 19. Firman Tuhan katakan, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Bintang timur dalam Vulgata dikatakan Lucifer. Terbit bersinar dalam hatimu. Kalau kita ngeyel bahwa Lucifer itu diterjemahkan artinya sebagai raja setan, berarti Petrus sedang berbicara tentang raja setan yang bersinar dalam hatimu. Tentu tidak demikian penafsirannya. Karena bintang timur itu kalau kita melihat konteksnya juga berbicara tentang pengharapan mengenai Mesias. Nah ini juga ada dalam Latin Vulgata. Sangat jelas menggunakan kata Lucifer. Tetapi ini tidak merujuk atau memberikan identifikasi tentang raja iblis atau setan itu sendiri. Tidak. Dalam tafsiran yang lazim memang beredar pada kalangan Kristen Barat, hanya dalam Yesaya saja 14 ayat 12 kata Lucifer itu ditafsirkan sebagai malaikat yang jatuh yang kemudian disinonimkan sebagai nama iblis. Hanya dalam Yesaya 14 ayat 12. Sedangkan Ayub 11 ayat 17 dan 2 Petrus 1 ayat 19 kata Latin Lucifer ini tidak dapat dimaknakan sebagai nama iblis dengan menimbang konteks ayatnya. Apalagi khusus dalam 2 Petrus 1 ayat 19 lebih ditafsirkan sebagai figur Yesus Kristus dengan mengacu ayat-ayat yang lain yang melambangkan Yesus Kristus sebagai sumber terang, cahaya dalam dunia ini. Misalnya dalam Lukas 1 ayat 78, Wahyu 22 ayat 16, Efesus 5 ayat yang ke-14. Nah, jadi sekarang dengan demikian, benarkah kata Hallel yang diterjemahkan dalam Yunani Heosporos, diterjemahkan dalam Vulgata itu Lucifer, pasti berbicara tentang raja iblis? Tentu tidak. Kita jangan terlalu arogan untuk menafsirkan ayat itu sebagai Lucifer, sebagai raja iblis. Tentu tidak. Sesuai dengan konteks, kalau kembali tadi Yesaya, itu adalah raja Babel yang jatuh karena kesombongannya. Jadi pikirkanlah baik-baik untuk memutuskan secara tegas bahwa Lucifer itu setan. Tidak sama sekali. Karena ayat-ayat yang mengatakan tentang terang itu juga berbicara tentang pengharapan Mesias sebagai terang dunia. Jangan sampai kita terjebak dalam penafsiran yang sesat. Kita akan lihat seandainya ada yang kurang setuju dengan pemaparan ini, renungkanlah hal-hal berikut. Memang tidak dapat dipungkiri kaitan antara iblis dengan sinar atau terang. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 10 ayat 18, 2 Korintus 11 ayat 14. Namun istilah bintang timur
juga muncul di bagian Alkitab lainnya, 2 Petrus 1:19, Wahyu 2:28, Wahyu 22:16, dan ini merujuk kepada Sang Mesias. Maka dari itu berhati-hatilah untuk menekankan Lucifer itu sebagai setan, Lucifer itu setan. Harus berhati-hati. Kita harus kembali melihat konteks. Dari teks aslinya tidak ada menunjukkan nama setan itu adalah Lucifer. Maka dari itu kita sebagai orang yang mengerti kebenaran, kita harus melihat kembali apa yang Alkitab katakan. Bukan dari penafsiran-penafsiran yang kurang dapat dipertanggungjawabkan kalau melihat konteks dekatnya. Tetapi kalau ada yang mempercayai penafsiran-penafsiran demikian, itu adalah hak Anda. Tetapi kalau mau kembali kepada apa yang Alkitab katakan, bahwa itu tidak sama sekali berbicara tentang Raja Setan. Di dalam terjemahan Vulgata itu hanya berbicara tentang Raja Babel yang jatuh karena kesombongannya. Karena kalau kita merujuk kembali juga di dalam Perjanjian Baru, bintang timur itu merujuk pada Sang Mesias. Apakah dengan demikian kita sedang menyamakan Mesias sebagai Raja Iblis? Tentu tidak. Kalau kita melihat konteksnya, bintang timur itu berbicara tentang Mesias, Sang Pembawa Terang. Demikian pemaparan dari saya. Kiranya hal ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita, mengubah setiap pola pikir kita untuk kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.